Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas presentasi HCI, yaitu 5 second test and heuristic evaluation pada aplikasi Signal. Next. Ada Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Diaudin, Rai Prangka Saputra, saya sendiri, kemudian Cut Syifa Salsabila, Timizan Khalis, Cahaya Amonta, dan Delia Ulhak. Oke, selanjutnya akan dibahas contoh personal oleh rekan anggota saya. Uh, untuk contoh persona, kelompok kita mengangkat dua persona. Yang pertama itu ada Jeno. Bio singkatnya, umurnya 24 tahun, pekerjaannya sebagai petugas samsat yang tinggal di Banda Aceh. Jeno memiliki 4 goals, yaitu melayani masyarakat dengan cepat dan sesuai prosedur, memastikan semua dokumen yang dibutuhkan sesuai lengkap dan valid untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi antrian dengan memberikan pelayanan yang efisien dan ramah, meminimalisir kesalahan atau keluhan dari pengguna. Adapun 4 frustration yang dimiliki oleh Jeno. Yang pertama, pengguna yang datang dengan dokumen tidak lengkap, sehingga menghambat proses. Kedua, volume kerja yang tinggi, terutama saat periode sibuk seperti menjelang jatuh tempo pajak kendaraan. Yang ketiga, sistem manual yang terkadang lambat, membuat proses perpanjangan dan verifikasi lebih lama. Yang keempat, banyaknya pertanyaan berulang dari pengguna karena kurangnya informasi yang dipahami. Untuk selanjutnya itu ada persona Karina. Karina umurnya 24 tahun, pekerjaannya sebagai model, dan tinggalnya di Banda Aceh. Karina memiliki 4 goals, yaitu menyelesaikan proses perpanjangan STNK dengan cepat dan mudah tanpa harus antri terlalu lama. Yang keempat, mendapatkan pelayanan yang jelas dan efisien dari petugas samsat. Yang ketiga, menghindari proses administrasi yang rumit selama perpanjangan. Dan yang terakhir, mendapatkan informasi yang mudah dipahami mengenai cara pembayaran pajak kendaraan. Karina memiliki frustration, yaitu antrian panjang dan waktu tunggu yang lama di kantor samsat. Kurangnya petunjuk yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diikuti, dan jam layanan yang tidak fleksibel, terutama bagi orang bekerja di jam yang sama dengan jam bukanya samsat. Dan yang terakhir, banyaknya dokumen yang harus dibawa yang rawan hilang atau tertinggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Berikut adalah 5 second test, di mana di sini terdapat beberapa tampilan pada aplikasi, yaitu tampilan pertama yaitu tampilan login, yaitu untuk login, atau ada tampilan daftar untuk mendaftar akun, lalu ada tampilan beranda di mana berisikan layanan-layanan yang ada pada aplikasi Signal. Lalu ada tampilan profil, situ menampilkan identitas diri, lalu ada tampilan pengaduan, yaitu sebagai ada live chat dan sebagainya. Next. Kemudian berikut adalah heuristic evaluation yang telah kami dapat dari hasil evaluasi kami. Yang pertama ada tampilan awal buka aplikasi. Heuristic evaluation-nya yaitu mapping. Di sini yang menjadi kekurangannya itu tidak ada kata selamat datang di awal halaman masuk aplikasi. Sehingga solusinya yaitu ditambahkannya kalimat selamat datang di aplikasi Signal pada awal tampilan masuk pada aplikasi. Itu untuk tampilan kedua, yaitu tampilan awal masuk aplikasi. Heuristic evaluation-nya yaitu affordance, di mana tidak ada tombol lanjut ke beranda, di mana tombol lanjut ke beranda dan daftar di sini terlalu panjang dan tidak simpel. Solusinya, kedua tampilan tombol diubah menjadi login dan daftar. Lalu tampilan beranda, kami menemukan 3 heuristic evaluation. Yang pertama yaitu affordance, di mana terdapat 2 menu profil pada bagian navigasi utama dan pada halaman beranda. Solusinya yaitu profil pada halaman beranda, yaitu pada menunya dihilangkan saja. Kemudian ikon navigasi transaksi dan opsi data pemilikan kendaraan bermotor tidak simpel dan memakan banyak ruang, serta ikon terpisah cek status run more
tidak muncul saat layar digilir atau ditahan. Solusinya yaitu ikon transaksi dan cek status run more ditambahkan ke menu informasi lainnya, yang kemudian data kepemilikan kendaraan bermotor diubah menjadi sebuah ikon baru dan dimasukkan pada menu navigasi utama. Kemudian ikon FAQ-nya pada menu informasi lainnya sudah terdapat pada menu pengaduan, sehingga solusinya yaitu dihilangkan saja pada menu informasi lainnya pada beranda. Lalu heuristic evaluation kedua yaitu konseptual model, di mana tampilan menu layanan digital seperti TBKP, pengesahan STNK, dan EKD kurang jelas dalam penyampaiannya. Beberapa orang mungkin ada yang asing dengan ketiga layanan tersebut. Solusinya yaitu didefinisikannya secara tidak singkat, dan itu diperjelas, jangan disingkat. Yang ketiga yaitu konsistensi, standardize, di mana warna merah pada ikon cara bayar di menu informasi lainnya tidak sesuai dengan warna itu. Biasanya dikenal dengan warna error atau kesalahan. Solusinya diubah warna, contohnya seperti warna hijau, yang melambangkan atau identik dengan uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Oke, selanjutnya pada tampilan login, kami melakukan bagian heuristic evaluation-nya. Ada satu visibility, visible execution, and evaluation. Yang terdapat yaitu tidak adanya kalimat pemberitahuan untuk kata sandi menggunakan simbol, angka, atau karakter. Solusinya memberitahu kata sandi harus berisi kombinasi simbol, angka, atau karakter ditambahkan. Nah, gambar kedua pada tampilan profil, menemukan pada heuristic evaluation kami menemukan bagian visibility, visible execution, evaluation. Pada bagian tidak adanya akses navigasi utama untuk ke menu utama atau halaman utama. Solusinya shortcut navigasi utama seperti pada tampilan beranda. Gambar ketiga pada tampilan ubah profil, kami menemukan pada heuristic evaluation bagian constraint natural and artificial, itu penambahan karakter untuk menambah data kurang dan terlalu dibatasi. Solusinya yaitu perlu ditambahkan karakter input agar dapat dimasukkan lebih banyak, terutama bagian ubah nama dan alamat email. Oke. Selanjutnya pada tampilan daftar akun, kami menemukan heuristic evaluation bagian feedback sign for error. Tidak adanya pemberitahuan jika ada kesalahan input yang hilang atau kurang. Solusinya pemberitahuan jika ada kesalahan input ditambahkan. Nah, pada tampilan ubah kata sandi, kami menemukan pada constraint natural and artificial, tidak adanya masukan kata sandi. Solusinya perlu adanya batasan karakter kata sandi seperti dibatasi hanya 8 digit. Dan pada tampilan notifikasi terdapat kami menemukan evaluation pada bagian mapping dan avoidance simplify task structure. Dengan pada bagian mapping tidak ada instruksi geser layar tampilan. Solusinya tambahkan gestur geser layar tampilan. Yang kedua, opsi info terbaru pada menu notifikasi terlalu banyak informasi. Solusinya seharusnya dipisah lagi untuk promosi dan layanan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada rekan kelompok saya yang lain. Baiklah, selanjutnya itu tampilan tambah data kendaraan bermotor. Di sini ada heuristic evaluation-nya, itu ada dua. Yang pertama feedback, yaitu pesan pada message box tidak menampilkan opsi batal sehingga harus melanjutkan pendaftaran atau instruksi. Solusinya itu seharusnya ditambahkan opsi batal. Yang kedua, evaluasinya yaitu visibility, di mana pada menu tambah data kendaraan bermotor hanya memiliki dua opsi pemilik kendaraan. Hal ini sulit bagi user yang memiliki kendaraan second dan belum membalikkan nama pemilik. Solusinya seharusnya ditambahkan satu opsi lagi, yaitu sedang proses balik nama. Selanjutnya tampilan cara bayar, yaitu visibility, di mana tidak ada akses langsung untuk pembayaran.
Solusinya sebaiknya di bagian pemilihan bank terdapat opsi untuk akses pembayaran pada aplikasi mobile banking seperti lanjutan ke aplikasi. Lalu tidak ada fitur pencarian nama bank. Solusinya itu ditambahkan kolom pencarian agar memudahkan dalam mencari nama bank. Lalu tampilan info Samsat, visibility, di mana tidak menampilkan jam operasional Samsat yang ada sehingga user tidak tahu detail info pada Samsat tersebut. Solusinya ditambahkannya jam atau waktu real time untuk melihat waktu operasi Samsat. Selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok kami yang lainnya, yaitu Cahaya Amonta. Oke, pada tampilan riwayat transaksi, melanggar konseptual model, di mana tidak ada tanda panah untuk kembali pada halaman tersebut, solusinya adalah menambahkan tanda panah sebagai instruksi kembali ke halaman sebelumnya. Yang kedua ada mapping, tidak ada interaksi geser layar tampilan untuk opsi riwayat transaksi. Solusinya yaitu diberikan gestur geser pada layar tampilan. Lalu ada konsistensi, warna pada tulisan opsi pada riwayat kurang mencolok dan tidak konsisten. Solusinya berikan kontras warna yang lebih jelas dan nyaman dilihat. Lalu ada tampilan live chat yang melanggar konseptual model yang dimana logo rumah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan tombol yang seharusnya mengarahkan kembali ke beranda menjadi mengulang instruksi pesan bot Samsat. Solusinya ganti dengan tombol lain seperti voice chat atau mengganti fungsinya. Lalu ada visibility, tampilan verifikasi akun yang melanggar visibility, tidak ada tampilan presentasi, scan wajah sudah selesai. Sehingga yang menjadi solusinya adalah tambahkan tampilan persentase scan wajah. Lalu ada feedback, design for error, tidak ada pemberitahuan dan umpan balik untuk user ketika foto scan EKTP tidak sesuai dengan solusi. Solusinya diberikan pemberitahuan seperti foto harus sesuai instruksi dan langsung diminta potret ulang. Tampilan cek status run more yang melanggar adalah konsisten, bagian memasukkan captcha warna cenderung abstrak dan kurang nyaman dilihat. Solusinya adalah warna lebih disesuaikan pada bagian captcha dan kontrasnya jangan terlalu terang agar nyaman dilihat. Pada tampilan berita terdapat heuristik yang dilanggar yaitu affordance dan affordance simplitas struktur, yaitu menu berita terlalu memakan tempat di beranda. Solusinya diubah menjadi ikon berita saja dan dimasukkan pada menu informasi lainnya. Selanjutnya pada tampilan lupa kata sandi ada dua prinsip yang dilanggar. Yang pertama yaitu affordance simplitas struktur, di mana pada tampilan terdapat kolom memasukkan nomor telepon dan email yang terpisah sehingga terlihat kurang simpel. Solusinya sebaiknya digabungkan aja instruksinya menjadi masukkan nomor telepon atau email agar memudahkan user. Yang kedua itu feedback, design for error. Tidak ada pemberitahuan kode OTP dikirim. Seharusnya tambahkan tampilan kode OTP telah terkirim. Silakan cek pesan atau email Anda. Next. Kesimpulannya, dengan adanya 5 second test dan heuristic evaluation pada aplikasi Signal menunjukkan bahwa aplikasi sudah fungsional. Namun, beberapa elemen penting kurang terlihat jelas dan terdapat masalah kegunaan seperti inkonsistensi antarmuka. Perbaikan pada aspek-aspek ini akan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, telah mempresentasikan hasil kerja kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.